Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat Anda lihat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Yang keempat, ada kerugian. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum. Melanggar hukum di sini tidak hanya hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu perbuatan melawan hukum yang 1. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan itu dilakukan jelas-jelas melanggar aturan-aturan yang tertulis. Yang kedua, perbuatan melanggar hak subjektif orang lain. Artinya perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak-hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya. Ketiga, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum publik. Keempat, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral. Yang kelima, perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian atau kepatutan yang ada dalam masyarakat. Kedua, unsur adanya kesalahan. Kesalahan ini dibagi dua, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ketiga, unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Dengan kata lain, kerugian yang muncul diakibatkan perbuatan si pelaku. Keempat, unsur adanya kerugian. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi dua, yaitu material dan imaterial. Material misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos, barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sementara imaterial misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum. Kedua, adanya kesalahan. Ketiga, adanya hubungan kausalitas. Dan keempat, adanya kerugian.